bahwa materi dari kesehatan mental ini memberikan sedikit informasi mengenai kesehatan mental yang ada di mahasiswa. Kalau saya mengatakan kesehatan mental, Mbak, apa yang di pikiran Mbak, muncul apa kata yang ada di pikiran Mbak kalau kayak saya mengatakan tentang kesehatan mental? Stres ya. Kalau waktu ngerjain tugas pernah nggak ngerasain stres kayak pernah ya pasti. Kenapa saya memberikan edukasi kesehatan mental? Karena banyak dari mahasiswa, banyak dari kan Indonesia ini termasuk dalam negara yang menyepelekan mengenai kesehatan mental ya. Jadi kesehatan mental ini saya edukasikan supaya beberapa mahasiswa bisa memahami, bisa mengerti pentingnya menjaga kesehatan mental, apalagi kalau di saat usia mahasiswa seperti ini gitu ya. Jadi kesehatan mental ini merupakan kondisi ketika batin seseorang ini merasakan nyaman dan tenang, sehingga kesehatan mental ini dapat memberikan kita kita dapat berpikir jernih gitu. Kita bisa interaksi sosial dengan baik, kita bisa belajar juga dengan baik. Kemudian seberapa penting sih kesehatan mental itu yang telah saya katakan tadi. Kesehatan mental ini dapat berpengaruh pada segala aspek. Jadi aspeknya itu ada aspek sosial, aspek ketika kita belajar, sama kedepannya kita bagaimana. Jadi kesehatan mental itu jika kita jaga, jadi kesehatan mental itu penting, nggak cuma kesehatan fisik aja. Jadi kesehatan mental ini dapat memberi pengaruh pada diri kita, pada bagaimana kita berhadapan dengan kehidupan kita. Ketika kita memiliki kesehatan mental, kita akan memiliki pembelajaran yang baik. Kita dapat mencerna sebuah materi itu dengan baik juga. Kemudian kita dapat kayak interaksi juga baik. Nah, ketika kita mengetahui kalau diri kita itu nggak bisa belajar dengan baik atau berinteraksi sosial, ini bisa menjadi sebuah pertanyaan, apakah mental kita ada terkena gangguan? Kan banyak yang menyepelekan gitu. Banyak yang menyepelekan kayak mereka memendam permasalahan mereka sendiri, kayak stres gitu. Ya udah, nggak usah dipikirin, biar aku aja yang mendem. Mereka kayak orang nggak enak hati gitu kan, biasanya ada yang kayak teman kita ngianatin kita gitu. Tapi kita tetap diam aja, kita nggak cerita. Padahal seharusnya itu yang kita lakukan, seharusnya itu bercerita kepada orang lain. Tujuannya tuh biar kita memiliki perasaan lega gitu. Jadi kita tuh kalau menjadi manusia nggak boleh sampai memendam suatu permasalahan. Untuk kesehatan mental dan bagaimana pentingnya kesehatan mental mungkin cukup. Kita teruskan ke materi selanjutnya. Ini merupakan ciri-ciri sehat mental ya, Mbak. Dalam brosur ini kan disebutkan kayak bagaimana sih kita itu mengenal bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki jiwa yang kurang sehat. Seperti contohnya kayak merasa senang terhadap dirinya. Misal merasa senang itu kayak mampu menghadapi situasi sulit atau puas dengan kehidupannya sehari-hari. Terus mempunyai harga diri yang wajar, menilai dirinya secara realistik, tidak berlebihan dan tidak pula merendahkan. Dan yang kedua ini nyaman berhubungan dengan orang lain. Seperti contohnya kita itu mampu mencintai orang lain atau mempunyai hubungan pribadi yang tepat. Terus dapat menghargai pendapat orang lain dan yang berbeda, merasa bagian dari suatu kelompok, tidak mengakali orang lain dan juga tidak membiarkan orang lain mengakali dirinya. Dan yang ketiga, mampu memenuhi tuntutan hidup. Contohnya itu seperti menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, menerima tanggung jawab, dan merancang masa depan. Terus di sini kita
kita bisa lihat dampak dari kesehatan mental itu sendiri. Contohnya yang pertama itu kan kesehatan fisik semakin tak baik. Kan tadi kayak misal pikiran jadi stres, nafsu makan itu berkurang, maka lama-lama tubuh akan mengalami sakit dan mulai penyakit ringan hingga berat pun bisa kamu alami. Terus yang kedua, hubungan sosial menjadi terganggu. Itu seperti kayak dampak buruk dari kurang peduli dengan kesehatan mental itu juga berpengaruh pada hubungan sosial. Terus yang ketiga, sulit berkonsentrasi saat berpikir. Dan yang keempat, sulit merasa bahagia. Seperti perasaan bahagia itu enggak hanya ketika mendapatkan suatu hal yang diinginkan saja, ketika kondisi kesehatan mental terpuruk. Tentu dampak buruknya juga akan menjadikan kita sulit untuk merasa bahagia. Dan yang kelima, selalu mengalami kendala dalam menggapai cita-cita. Dan untuk materi selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tips untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa, atau bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu olahraga secara teratur. Jadi kita rutin olahraga, nggak perlu kita pergi ke pusat kebugaran atau nge-gym gitu, nggak perlu. Jadi berjalan kaki selama 30 menit per hari atau olahraga sebentar itu sudah, tapi setiap hari ya, itu sudah menjadi poin ya teratur. Yang kedua yaitu harus memiliki hobi yang disukai. Nah, untuk meningkatkan atau menjaga mental mahasiswa harus diimbangi dengan hobi. Nah, pasti mahasiswa punya hobi ya. Coba mbaknya hobinya apa? Ya, banyak. traveling. Nah, itu bisa menjadi refreshing. Jadi kalau semuanya banyak tugas atau banyak masalah gitu kan, biar nggak stres atau biar nggak terganggu, bisa melakukan hobinya yang disukai. Kemudian selalu punya tempat curhat. Nah, pasti mahasiswa punya bestie kan, ya kan? Bestie itu bisa buat tempat curhat kita, apapun masalah yang kita hadapi atau tugas-tugas, bisa sharing-sharing, bisa minta bantuan, bagaimana gitu ya. Itu bisa meringankan masalah yang ada, paham ya? Kemudian jauhi lingkungan yang toksik. Nah, ini lingkungan yang toksik ini akan mempengaruhi kesehatan mental juga loh. Jadi usahakan hindari lingkungan yang toksik, karena itu akan menyebabkan terjadinya gangguan mental pada masyarakat atau mahasiswa. Yang terakhir yaitu cintai diri dan perlakukan dirimu dengan kebaikan dan rasa hormat. Jadi intinya nggak boleh insecure ya, atau harus percaya diri. Kita harus memuji-muji, aku tuh cantik gini, aku pintar gini. Nggak boleh bilang aku kok jelek ya gini ya, itu nggak boleh. Itu akan menyebabkan suatu gangguan mental gitu. Nah, kemudian nah itu tadi tips atau bagaimana cara menjaga kesehatan mental, bisa dipahami atau bisa dilaksanakan. Insya Allah. Yang penting kan harus ya insecure yang terpenting. Iya. Karena kan banyak macam-macam orang yang biasanya bagi kita insecure gitu kan ya. Pak kan dia ya kita Kelebihan orang itu pasti beda-beda. Itu tadi sekian penjelasan saya dari tips untuk menjaga kesehatan mental. Dari penjelasan yang kita sampaikan tadi ya Mbak, menurut Mbak seberapa penting sih kesehatan mental setelah mendengarkan pemahaman ini? penting banget ya, soalnya ini kan juga menyangkut diri kita kan. Coba kalau kita orangnya kayak enggak, maksudnya kita nggak sehat gitu ya mentalnya. Yang pasti kan cita-cita kan bisa ya kayak gitu kan. Aktivitas juga diganggu dan Kita
kemudian saya beri salah satu yang menurut saya mungkin gitu. Jadi kita kan masa mahasiswa, jadi mahasiswa itu berada pada masa terakhir remaja sama awal dewasa. Nah, dalam masa ini tuh umumnya itu tuh konflik tuh mulai ada, muncul banyak, dan emang wajar gitu kalau kita punya masalah terus kita nggak bisa mengontrol. Jadi kita tuh harus bisa memahami diri kita terlebih dahulu, bagaimana diri kita. Terus kita kan biasanya kalau ada masalah kan pasti ada pengaruhnya pada diri kita, kayak kok saya kayak gini, kok saya kayak gini. Nah itu tuh mulai dari situ mulai dipertanyakan, mulai diberi sedikit perhatian kepada diri sendiri gitu. Jadi kalau kita ada masalah, kita bisa curhat. Tapi kalau kita nggak bisa percaya sama seorang pun dan kita mentalnya bener-bener kayak ya terganggu, ini udah bener-bener sulit, kita bisa stres sendiri. Karena kalau dipendam sendiri kan kayak banyak kan Mbak, kayak kasus-kasus kayak ada mahasiswa bunuh diri, ada mahasiswa ini, itu tuh bener-bener kejadian yang bener-bener nggak pengen dialami gitu. Apalagi yang ada orang mendengar kan juga nggak enak gitu. Nah kita bisa menghubungi ahli ya Mbak, menghubungi para ahli kita bisa konseling. Kan biasanya di kampus kita itu ada kayak pembukaan konseling, apa namanya, kayak konseling gratis gitu, tepatnya di lab situ kan biasanya ada. Kita bisa ke situ Mbak, maksudnya walaupun kita anak yang kayak baik-baik aja, belum tentu kita bisa mengerti diri kita gitu. Kayak kan kayak perasaannya kayak beda gitu, beda kayak awal kita kayak gini, sekarang malah kayak gini gitu. Kita bisa konseling kok. Jadi konseling itu bukan hanya untuk orang-orang yang hanya memiliki gangguan kesehatan yang parah banget, kayak sakit kejiwaannya gitu. Banyak sekarang orang-orang tuh menganggap, kenapa sih kamu konseling, kenapa sih kamu ke psikolog, padahal kan kamu kayak sehat-sehat aja gitu. Mereka hanya meremehkan gitu loh. Padahal tuh kesehatan mental tuh sangat-sangat penting. Jangan hanya menomorsatukan kesehatan fisik ya, karena kesehatan mental itu juga perlu. Ketika kita memiliki kesehatan fisik dan kesehatan mental, kita kan menjadi manusia yang normal. Maksudnya manusia yang pada normalnya kita bisa berinteraksi, belajar dengan baik, menjaga prestasi yang cukup, terus kita bisa meraih cita-cita kita sesuai keinginan kita. Untuk saat ini cukup penjelasan kami sampai saat ini. Kalau saya ingin bertanya nih, kalau kakak-kakaknya di rumah kalau misal stres gitu ya, stres melakukan tugas saking banyaknya, itu hal apa yang dilakukan? Apa traveling, apa healing? Ya mungkin selain sama hal yang menyenangkan, maksudnya nggak harus cepat selesai gitu. Yang penting kan bisa refreshing dulu otaknya. Ya, itu salah satu bentuk poin menjaga kesehatan mental ya Mbak. Jadi untuk kali ini ada yang ditambahkan kakak-kakaknya? Oke, kalau gitu terima kasih banget, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih atas mau menjadi pendengar kami, audiens kami. Oke, kalau gitu kita tutup sekarang ya kakak-kakak ya. Ini diambil aja nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Ya.